Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudara sekalian saya hormati dan saya banggakan. Di pagi ini kita akan membahas masalah IKN. Bagaimana keberlanjutan IKN di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagaimana kita ketahui bahwa APBN untuk anggaran IKN yaitu sebanyak 42,5 triliun. Anggaran yang begitu besar yang telah dipakai untuk membangun IKN ini. Dan selanjutnya apa dampak dari setelah pergantian Presiden Joko Widodo. Itu artinya butuh pendekatan-pendekatan untuk bisa melanjutkan pembangunan IKN ini. Sebagaimana kita ketahui faktanya bahwa IKN ini telah dianggarkan untuk periode tahun 2025 turun drastis dari 42,5 triliun menjadi 143,1 miliar. Itu sangat kecil yang dianggarkan untuk tahun 2025. Hal ini kita ketahui sendiri bahwa akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dengan pemerintahan baru Prabowo Gibran. Artinya apa? Prabowo akan melihat postur dari APBN kita, apakah sanggup untuk melanjutkan IKN warisan ambisi Jokowi ini atau tidak. Sebagaimana kita ketahui bersama kembali bahwa program unggul dari Prabowo Gibran adalah makan siang dan minum susu gratis karena menganggap bahwa Indonesia ini banyak kekurangan gizi dan lain sebagainya, sehingga opsi yang digunakan adalah makan gizi. Jadi ini adalah dua hal yang sangat penting, yaitu masalah makan siang visi misi dari Prabowo dan juga Gibran, sedangkan warisan ambisi Jokowi adalah IKN. Bagaimana IKN ini bisa berjalan dan terus berjalan walau pergantian pemimpin. Kita ketahui persoalan IKN sampai saat ini Presiden Joko Widodo selalu sampaikan IKN telah berapa ratus sudah berinvestasi dan sebagainya, tapi sampai saat ini masih nol, ya kan? Jadi saat ini pemerintah masih mengerjakan di pusat inti pemerintahan ibu kota baru IKN, tetapi di luar itu adalah mencari investor asing baik luar negeri, dalam negeri untuk membangun fasilitas-fasilitas umum lainnya. Dengan itu butuh anggaran yang kuat, kepastian baik dari pembebasan lahan serta jaminan hukum di negara kita itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan menyebabkan investasi asing masuk ke Indonesia dengan sulit dan tidak mau adalah faktor hukum kita yang lemah, yang tidak pasti, sehingga tidak memberikan jaminan kepada para investor-investor yang masuk ke Indonesia. Dengan itu, kalau apabila kita ingin membangun IKN ini, kita tata dulu kembali hukum kita menjadi hukum lebih baik lagi, pasti, sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat di wilayah setempat, baik masyarakat adat dan juga pada para investor-investor yang akan berinvestasi di IKN, baik itu pembebasan tanah dan lain sebagainya. Karena saya sebagai orang dari luar Pulau Jawa sangat mendukung atas pembangunan IKN ini. Tetapi bagaimana konsep untuk membangun IKN ini dari awal, saya rasa itu sangat salah atau sangat kurang berkenang karena terlalu berambisi untuk membangun IKN ini. Kita membangun sebuah ibu kota negara membutuhkan puluhan tahun, belasan tahun untuk membangun menjadi sebuah ibu kota yang beroperasi penuh dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan. Jadi teman-teman semuanya, IKN ini akan seperti apa di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagaimana kita ketahui dari statement Prabowo Subianto yang saat ini kita ketahui, beliau hanya menyampaikan, saya akan melanjutkan, karena beliau masih di bawahnya Jokowi. Itu persoalannya itu. Jadi beliau akan menyampaikan sesuatu yang tidak berlawanan dengan Jokowi. Dan apabila beliau telah menjadi presiden, kita lihat saja pasti berbeda dari penyampaian dia hari ini dan sesudah dilantik menjadi presiden Indonesia. Karena beliau ambisi menjadi seorang presiden sudah mencalonkan diri sebanyak beberapa kali. Masa setelah beliau jadi presiden, dia tunduk kepada seseorang yang telah mengalahkan berkali-kali. Itu kan sangat konyol, secara logika saja tidak masuk di akal. Itu sangat konyol. Jadi saya tidak percaya apabila Prabowo tunduk atau seperti bonekanya Joko Widodo. Saya rasa tidak mungkin, apalagi melihat seorang Prabowo masa bertarung sampai berkali-kali, dan salah satunya orang yang berkalahkan dia adalah Joko Widodo. Masa setelah dia jadi mau tunduk, itu saya rasa tidak akan terjadi. Jadi saat ini saya maklumi Prabowo sampaikan seperti itu, tetapi setelah pelantikan beliau akan mengambil langkah-langkah yang di luar dugaan Joko Widodo. Hal ini yang akan menyebabkan perbedaan pendapat antara Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto dalam langkah-langkah keberlanjutan dari segala kebijakan Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden. Jadi teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, kita melihat saja langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk di IKN ini. Karena IKN ini merupakan salah satu proyek nasional ambisi Jokowi, dan meninggalkan utang yang menumpuk. Sebagaimana kita ketahui, Joko Widodo mewariskan utang hampir 8.000 triliun lebih, dan pada tahun 2025 Prabowo Subianto harus membayar hampir 1.000 triliun atau sekitar 800 triliun. Uang dari mana? Itu dari pajak rakyat Indonesia. Hal salah satunya untuk bisa mengatasi semua itu, makan siang gratis, melanjutkan IKN, uang dari mana? Kalau melihat postur APBN kita saat ini tidak mampu untuk bisa mendanai semua itu. Dengan itu, bagaimana cara meningkatkan pendapatan negara dengan meningkatkan atau menaikkan pajak? Dan hal ini setelah dibahas oleh berbagai macam pejabat kita, mereka akan menaikkan pajak, BBM, dan lain sebagainya. Itu artinya untuk memuluskan program-program yang ambisi, tetapi di belakang itu menyengsarakan rakyat. Pajak naik dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan kita semakin tinggi, pendapatan gak seimbang dengan pengeluaran. Saat ini kita ketahui sehari saja 3 juta. Sehari bisa untuk normalnya keluarga sederhana sekitar 100.000 per hari. Berarti 1 bulan sekitar 3 juta, itu baru makan dan kebutuhan lain. Belum lagi kebutuhan sekunder, primer, dan lain sebagainya. Belum lagi pajak dan lain sebagainya. Itu yang sangat memberatkan bagi masyarakat Indonesia, apalagi kita rakyat Indonesia masih pendapatan di bawah rata-rata. Ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dalam bermasyarakat. Jadi kita lihat saja langkah-langkah apa selanjutnya yang akan diambil oleh Prabowo Subianto untuk segala sesuatu yang telah terjadi di pemerintahan sebelumnya,
bisa dibereskan oleh Prabowo Subianto, baik utang dan lain sebagainya. Dan salah satu keinginan Prabowo Subianto adalah bagaimana menghapus kemiskinan dari Indonesia. Itu beliau selalu sampaikan yang tegas. Beliau akan menyampaikan, dia selalu menyampaikan menghapus kemiskinan Indonesia, menghilangkan korupsi di Indonesia. Itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu Prabowo Subianto. Apakah beliau mampu? Nanti kita lihat saja pemerintahannya. Kalau tidak bisa, kita goyangin aja, kita jogetin aja. Kalau tidak mampu, jogetin aja sampai dia selesai. Oke, saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan kali ini, saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan. Saya dari Timur dan selalu menyuarakan aspirasi kami di sini, melihat perkembangan situasi politik nasional kita dengan mencium dari jauh, karena negara ini tidak baik-baik saja dari pusat sehingga tercium sampai ke daerah timur sana. Kita mencium bau-bau yang tak sedap atas langkah-langkah politik kita, baik hukum, ekonomi, pengangguran dan lain sebagainya. Dengan itu saya dari Indonesia Timur, Maluku Utara, Ternate, yang saat ini banyak perusahaan-perusahaan tambang nikel dan sebagainya beroperasi di daerah kami. Kami hanya ingin, kami tak bisa berbuat apa-apa apabila pemerintah pusat telah mengambil langkah untuk mengoperasi sumber daya alam di tanah kita. Yang penting melalui sesuai dengan ketentuan-ketentuan, hak-hak rakyat, adat dan lain sebagainya diutamakan. Itu yang kami inginkan. Oke, terima kasih Pak Prabowo. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.